Um, untuk slide dan materi itu sudah di-share ya via di chat. Jadi teman-teman bisa sambil download, terus nanti sambil ngikutin materi buat hari ini. Jadi hari ini agendanya ya kita biasa opening, terus ada sekilas tentang Arrays Jakarta, terus kita akan kasih sedikit teori dan konsep tentang abstracting secara sekilas aja. Terus kita hands on. Setelah itu kita akan closing dan foto bersama. Mungkin foto bersamanya mendingan di awal kali ya. Ya nggak sih kan, soalnya nanti takutnya udah pada kabur-kabur gitu. Kita foto bersama sekarang aja kali ya. Boleh. Nah ini meeting ini akan direkam, jadi kalau teman-teman ada yang keberatan, silahkan nanti kabari kami ya, atau matikan saja kameranya. Kita foto bareng dulu aja. Ya. Oke. Siap ya semuanya ya. Kalau yang berkenan mungkin bisa hidupin kameranya dulu sebentar. Tapi kalau nggak berkenan juga nggak apa-apa. Ada Marsha. Marsha apakah ada? Oh, kukira ada SpongeBob, ternyata tidak. Oke, kayaknya ini aja, kita foto bersama dulu ya. 1, 2, 3. Wow, ternyata kayak gitu caranya pakai hati ya. Kalau nggak, sekarang aku baru tahu teknik itu. Kalau nggak pakai kamera, bisa pakai hati. Betul sekali. Oke, thank you. Cukup kah? Cukup, udah. Oh ya, karena ini kita juga pesertanya tidak banyak, jadi sangat disarankan untuk teman-teman interaktif aja semuanya. Kita belajar bareng, bayangkan kayak kita lagi belajar kerjaan PR bareng di rumah siapa gitu. Jadi kita langsung aja nyobain, terus kalau ada pertanyaan nanti langsung ditanya aja. Oke, aku lagi share ulang. Ini aku, jadi aku adalah co-founder dari Arrays Jakarta bersama dengan Kak Ulfa. Thank you very much Kak Ulfa dengan sponsorship-nya berupa Zoom meeting kita ini. Sebenarnya sponsor adalah kantornya Kak Ulfa sih. Makasih banyak. Saat ini saya bekerja di BPS. Kalau teman-teman ingin connect dengan saya bisa via LinkedIn atau Instagram dan email. Terus, nah ini kalian active organizer-nya, jadi kita semua adalah volunteer. Ini adalah para ladies yang luar biasa yang mau meluangkan waktunya untuk membantu menyelenggarakan acara ini. Ada aku, ada Kak Ulfa, ada Simon yang sedang sakit. Mari kita doakan sama-sama ya agar segera sembuh lagi. Ada Lutfia dan juga ada Mbak Grace. Tapi kayaknya Mbak Grace hari ini nggak hadir karena beliau ngajar juga di siang hari. Jadi nanti kita share rekamannya ke Mbak Grace nanti. Oke, tentang Arrays Jakarta sekilas. Jadi kita merupakan komunitas belajar bersama untuk perempuan. Intinya sih kita ini komunitas buat belajar bareng bahasa AR. Dan kita merupakan part dari Arrays Global. Kalau teman-teman ingin melihat tentang Arrays Global, bisa nanti lihat di link ini, arrays.org. Mungkin saya lihatin sebentar aja situsnya. Share desktop aja kali ya. Biar pindah-pindah. Nah, ini jadi sebenarnya Arrays itu tersebar di berbagai negara, ada banyak sebenarnya. Kita bisa lihat di Arrays Directory ya, kalau nggak salah ya Kak ya. Nah ini ada by country. Jadi kita adalah salah satunya nih yang warna-warna ungu adalah negara-negara yang ada Arrays-nya. Jadi kita cukup bangga karena kita punya nih Arrays, ada dua, ada Jakarta sama Bogor. Yang Bogor itu diorganize sama Kak Ulfa juga. Jadi Kak Ulfa ini super power banget. Jadi Masya Allah banget mau meluangkan waktunya untuk mengurus dua organisasi sekaligus. Thank you banget Kak Ulfa dalam upayanya memajukan AR gitu ya di Indonesia. Oke. Kita lanjut lagi. Nah ini goals dari Arrays sendiri, kita ingin promote gender diversity lewat meetups dan mentorship. Jadi kalau teman-teman tahu, biasanya kan komunitas yang terkait IT ataupun yang ngoding-ngoding itu kan didominasi cowok-cowok ya biasanya.
Jadi biar cewek juga termotivasi gitu. Kita kasih wadahnya nih, karena terkadang kalau cewek-cewek ikut ke grupnya cowok-cowok sering kayak ngerasa aduh malu nih atau segan. Nah di sini kita sediakan wadah yang khusus cewek, tapi cowok-cowok juga boleh ikut kok gitu selama um, ada space gitu, ada slotnya. Terus biasanya kita pas meet up itu ya biasanya ada intro to art, tapi ini biasanya opsional. Terkadang kita juga bisa langsung belajar aja. Terus nanti hands on dan ada networkingnya juga. Cuman sejak pandemi ini agak susah ya Kak buat networking karena online nggak kelihatan nih orang-orangnya, kadang orang-orangnya matiin kamera, jadi kita nggak terlalu bisa lihat juga. Terus kenapa kalian harus join? Karena kita menerima semua orang dari level proficiency apapun gitu. Bahkan kalau kalian newbie dan belum punya art studio sekalipun, nggak apa-apa, ikut aja. Dulu sih kita akan bantu untuk instalasinya, tapi kalau sekarang mungkin nanti kita bisa pandu saja lewat video conference ini. Terus kita semuanya warm and friendly, kita ramah-ramah semuanya, bener gak kan? Ya, insya Allah. Terus habis itu kalian gak mau insecure karena kita di sini konsepnya adalah belajar bersama. Jadi kalaupun kalian nggak bisa ataupun ada yang error, langsung dikasih tahu aja. Nah ini ketika dulu sebelum pandemi menyerang masa-masa bahagia, tapi semua tertawa bahagia kan ya. Jadi nggak ada yang stres kan di sini tuh pada senyum semua. Ini waktu kita masih bisa meet up offline, jadi langsung nyobain bareng. Kita biasanya cari free working space yang bisa kita pinjam untuk acara. Terus ini kita juga pernah ngadain acaranya waktu di coffee shop ini pas banjir tadi Kak yang kita lagi omongin. Terus kita juga pernah beberapa kali kolaborasi dengan institusi-institusi lain seperti ada The QLab, Algoritma, Supertype, Tokopedia, WCS juga, ada Sidorekon juga untuk mengadakan acara ini. Nah, kalau ingin tahu lebih banyak tentang Arledis, teman-teman bisa cek Twitter kami, Arledis Jakarta, atau Instagramnya @arledisjkt, bisa meetup.com-nya juga atau GitHub-nya. Dan semua materi yang kita pernah bahas lewat meetup itu pasti akan kita share secara gratis via GitHub. Jadi teman-teman nanti bisa cek-cek lagi barangkali yang dulu pernah ketinggalan meetup kami yang dulu-dulu, boleh ke sana dan download materinya di situ. Untuk Instagram juga di-follow ya, karena kita beberapa kali akan ngepost selain tentang event, kita juga akan ngepost tentang mungkin tips-tips pakai AR atau hal-hal kecil tentang AR, jadi teman-teman bisa lihat di situ. Mungkin saya coba perlihatkan sebentar. Buat yang belum follow, di-follow sekarang ya, kamu. Mungkin Devi bisa bisa follow sekarang ya, soalnya murid ya, jadi bisa agak dipaksa. Bercanda ya Devi. Nah ini ada tips-tips tentang di player, tentang R kernel dengan Google Collaboratory dan sebagainya. Teman-teman bisa follow aja. Oke, terus karena kita adalah komunitas yang non-profit, jadi kita hanya akan bisa berkembang dengan bantuan teman-teman semua. Jadi ikuti sosial media kami, share tentang event ini dan bikin story-nya juga. Kalian bisa lewat Twitter atau kalau lewat Instagram kalian bisa mention @arledisjkt dengan hashtagnya @arledisjkt. Terus nanti isi feedback ini ya sudah di-share juga di kolom chat. Dan kalau kalian nggak keberatan juga boleh jadi volunteer, bantu-bantu kita di sini karena kita sangat-sangat butuh bala bantuan. Mungkin kalau ada tenaga bantuan tambahan, kita bisa lebih sering nih ngadain meet up gitu, karena udah pada sibuk semua. Kalau lupa sibuk, saya sibuk juga, teman-teman juga pada sibuk. Jadi kadang dengan adanya volunteer gitu akan sangat membantu sekali sehingga kita akan bisa lebih continue ngadain meet up-nya. Terus juga cek ya our sister Arledis Bogor yang di-organize sama Kak Ulfa di sini, ada Twitternya juga. Ada Twitter dan YouTube-nya juga, teman-teman bisa cek di sana. Bentar. Ini nggak mau otomatis kebuka di sini, kayaknya ke blok. Kita copy aja ya. Ada Twitternya, sama YouTube-nya juga. Jadi semua yang kita adakan, kita akan share YouTube-nya juga. Jadi teman-teman bisa nonton lagi jika ada yang ketinggalan sebelumnya. Sorry. Tadi udah sampai mana ya? Nah, ini.
Ini agak kepotong. Ini kayak tadi slide-nya kebesaran. Nah, ini ada Redis Bogor. Yang Redis Jakarta juga ada. Di subscribe ya, selalu promosi. Nah, ini yang Jakarta. Nanti teman-teman bisa lihat lagi apa saja yang pernah kami bahas, tapi memang beberapa ada yang belum sempat di-upload karena keterbatasan tenaga dan waktu, tapi sangat worth it untuk teman-teman lihat apa yang pernah kami bahas di Meetup, baik di Redis Bogor maupun di Jakarta, untuk menambah wawasan teman-teman sekalian. Oke, itu saja intronya untuk hari ini. Kita sekarang langsung saja masuk ke bagian materi ya, tentang web scraping 101, teori dan konsep. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu, apa teman-teman sudah ada yang punya library ini di RStudio masing-masing, atau mungkin saya tanya dulu, di sini ada yang belum pernah pakai R nggak sebelumnya di sini? Nggak kelihatan ya partisipannya. Ada yang mungkin bisa raise hands kalau ada yang belum pernah pakai R sama sekali. Kayaknya udah pernah semua ya. Yang belum punya, oh ada ternyata. Nggak apa-apa. Ini. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita akan pelan-pelan nanti akan menjelaskan. Mungkin sebelum kita mulai masuk ke hands-on, selagi masih tentang teori, teman-teman bisa coba untuk install 2 package ini. Di sini siapa yang belum punya RStudio di laptopnya? Mungkin bisa raise hands. Oke, Mbak Asri belum ada. Yang lain udah ada ya, berarti. Oke, Mbak, nggak apa-apa. Mungkin Mbak Asri pakai OS-nya apa ya, Mbak Asri ya? Pakai Windows atau Mac atau Linux? Nggak apa-apa, Mbak, langsung open mic aja. Pakai Mac, Mbak. Oh, pakai Mac. Iya. Berarti bisa diinstal pakai Brew itu ya, Mbak ya? Brew install RStudio ya kayaknya. Tunggu, coba aku cari dulu. Brew search. Ya, ada RStudio. Jadi bisa pakai Brew search RStudio. Mungkin aku tambahin di sini aja. Brew search, Brew install RStudio. Nanti sambil, mungkin Mbak Asri boleh sambil install dulu, Mbak. Nanti setelah itu bisa lanjut dengan install package-nya. Nah, untuk install package-nya caranya bagaimana? Kita akan pakai 2 package ya. Sebenarnya untuk web scraping-nya sendiri kita akan pakai ini, Rfast. Tapi kita juga akan butuh tidyverse. Tidyverse ini semacam apa yang namanya ya, super package gitu, karena di dalam tidyverse itu udah include macam-macam package lainnya. Kalau kita lihat di situs resminya tidyverse, itu di dalamnya sudah include package seperti, nah ini packages-nya ada ggplot2, dplayer, tidyr, ripr, jadi cukup install tidyverse, udah input semua yang ini. Cara menginstal package, saya akan perbesar dulu. Saya akan buat script baru di sini. Yuk, kita zoom in dulu. Oke, cukup ya kayaknya. Teman-teman bisa ketik di konsol ataupun di sini juga boleh. Di konsol gini, di install.packages, terus dalam kurung nama package-nya. Misalkan Rfast. Atau bisa juga pakai cara yang lebih mudah dengan menu packages di sini. Sini. Terus install Rfast.
terus install deh. Lebih gampang ini ya sebenarnya. Jadi preferensi teman-teman aja, lebih suka yang klik-klik atau yang enter-enter. Kalau klik-klik bisa pakai packages, install, terus Arpes, install nanti di sini. Begitu pula untuk yang tidyverse, tinggal ketik saja di sini tidyverse, terus install. Nanti R akan otomatis menginstalkan library yang kita perlukan. Kalau mau pakai command prompt atau pakai konsol juga bisa, tinggal ketik install.packages, Arpes, sama nanti install.packages tidyverse. Oke, mungkin sambil bisa dicoba dulu ya teman-teman ya. Kita akan masuk ke teori dulu sambil teman-teman menginstal. Oh oke, Mbak Asri, nggak apa-apa. Lagi di rumah mertua, ya nggak apa-apa Mbak. Luar biasa Mbak, lagi berkunjung, tetap belajar R, luar biasa semangatnya. Oke, kita lanjut lagi di sini. Tadi chatnya. Oke, kita self-check dulu. Di sini teman-teman tadi udah ditanya ya tentang siapa yang udah pernah menggunakan R sebelumnya atau belum. Nah, untuk yang kedua, siapa yang punya pengalaman dengan web programming di sini? Terutama terkait dengan HTML dan inspect element, boleh raise hands. Ada Mbak Asri. Mbak Asri pernah ya Mbak ya? Iya pernah, kebetulan aku kerja sebagai SEO. Oh keren. Aduh aku jadi deg-degan nih mau ngajarin yang kayak gini. Ada expert. Oke Mbak. Pernah melakukan web scraping sebelumnya Mbak? Oh, ini kedua kali nih pertanyaannya, sorry ya tadi copy paste soalnya. Justru belum pernah, jadi aku mau coba belajar. Oke. Teman-teman yang lain siapa yang pernah melakukan web scraping sebelumnya? Boleh raise hands? Saya, Bu. Oh, udah pernah. Keren banget, Devi. Oke, Devi, berarti ini udah gampang ya buat Devi ya? Di matkul Ibu. Tapi kan belum diajarin. Baru saya mention aja, belum saya ajarin. Oke, kalau gitu kamu belajar dengan baik ya, nanti saya tanyain pas kuliah. Nggak sih, bercanda aja. Oke, kita lanjut lagi. Nanti nggak apa-apa, ini kita baru intro aja di sini. Jadi, insya Allah teman-teman yang belum punya pengalaman pun tetap akan bisa mengikuti. Oke, kita lanjut ya. Jadi, apa itu web scraping sebenarnya? Jadi, web scraping itu barangkali teman-teman ada yang belum mengerti tentang terminologinya. Intinya adalah kita tuh ngambil informasi dari suatu website secara otomatis gitu dengan menggunakan script. Sebenarnya kalau saya membahasakannya, web scraping itu sama kayak kita copy and paste suatu konten website. Tapi instead of copy paste-nya kayak gini, misalnya copy paste-nya itu pakai tangan manusia secara manual, di blok klik kanan copy terus taruh di notepad misalnya, kita akan menggunakan script untuk melakukan ini gitu. Jadi akan sangat berguna kalau teman-teman ingin men-scrape yang banyak gitu datanya. Kalau misalkan kita hanya ingin men-scrape satu paragraf ya tentunya akan mudah dengan manual ya. Tapi bayangkan kalau misalkan teman-teman punya tugas dari bos misalnya gitu, tolong scrape-kan data-data di online shop X ya gitu. Kan nggak mungkin dong kita begadang copy paste gitu. Jadi lebih enak kalau kita pakai web scraping kayak gitu. Jadi di sini saya sebutkan bahwa dia similar to manual copy and paste, tapi kita menggunakan cara yang lebih cerdas, yaitu kita bikin script dan kita suruh scriptnya yang mendownloadkan untuk kita. Nah nanti hasil dari scraping itu kita bisa save ke dalam format yang kita mau, jadi bisa HTML, JSON ataupun CSV kayak gitu. Nah, lanjut ya, kalau teman-teman ada pertanyaan boleh langsung saja intro. Nah, ini ilustrasinya, ada banyak website yang ada di sekitar kita yang sering kita lihat, informasinya ada banyak. Nah, kalau kita butuh banyak data sekaligus, tentu akan merepotkan untuk ngambil satu-satu, jadi kita lebih efektif untuk men-scrape, seperti itu. Nah, terus kenapa orang-orang men-scrape suatu web? Biasanya ketika ada kondisi di mana dibutuhkan banyak hal untuk di-scrape, untuk diambil sekaligus. Jadi kita bisa bayangin kayak ada halaman kita kikis-kikis gitu isinya gitu satu, makanya namanya scraping gitu kan. Terus kita bisa automate dia. Jadi automate itu kayak kita bisa scheduling, kita bisa jadwalkan. Misalkan kita mau jalanin scrapingnya harian atau mingguan atau per 2 mingguan juga bisa. Jadi dia akan mereduce manual work dan operation cost. Terus juga lebih cepat aja kalau pakai scraping.
ini beberapa informasi yang bisa kita peroleh dari web scraping. Jadi teman-teman bisa ngambil monitoring price, melihat tren, sentimen analisis, review analisis dari website-website seperti hotel dan restoran, flight, e-commerce, saham, dan sebagainya. Kan seringnya kita melihat kayak analisis review terhadap suatu film. Itu kan juga bisa dilakukan dengan men-scrape website seperti IMDb, atau mungkin dari Netflix itu juga bisa. Cuman memang kita mesti ingat bahwa beda-beda website itu bisa beda-beda kompleksitinya ya, kompleksitasnya. Jadi teman-teman pasti akan butuh waktu untuk istilahnya mengeksplor web page-nya dulu untuk tahu bagaimana cara mengikis kontennya tadi gitu agar kita bisa dapat data yang kita mau. Nah, ini hal-hal yang teman-teman perlu tahu sebelum memulai web scraping. Yang pertama, tadi sudah saya sampaikan, different website itu punya different complexity. Jadi kita pasti akan lihat dulu ini gampang nggak ya buat di scrape. Jadi kita harus lihat dulu source di belakangnya. Ini sebenarnya kan halaman website itu kita bisa lihat source di belakangnya. Jadi seperti ini misalkan kita bisa view page source. Kelihatan kan elemen-elemen yang ada di dalamnya. Kayak gini. Kita harus explore dulu elemen-elemen di dalamnya. Kemudian teman-teman perlu punya basic HTML knowledge, paling tidak tentang konsep elemen atau komponen yang ada pada suatu halaman HTML. Mungkin teman-teman bingung ya, tapi nanti kalau kita udah masuk ke hands-on, kita akan lebih jelas. Terus, kita juga harus aware bahwa web page itu, desainnya atau kodenya, itu bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi ada kalanya scraper kita nggak jalan karena ternyata si programmer website mengubah kodenya, sehingga error gitu, nggak terambil hal yang kita mau dari halaman itu. Terus kita juga harus hati-hati dalam memaintain jumlah request. Jadi jumlah request ini maksudnya ketika kita mengakses suatu website, itu kan sebenarnya kita kirim request kan ke halaman itu untuk memberikan nanti kita kirim request ke servernya. Nanti servernya akan mengembalikan halaman yang kita minta. Nah, ketika kita scraping, apalagi otomatis, itu kan berarti kita bisa saja ngirimin request yang banyak banget, mungkin bisa 10.000 request gitu dalam satu waktu. Itu akan melelahkan servernya, mungkin bisa down servernya karena nggak sanggup melayani request yang segitu banyak. Akibatnya nanti bisa saja kita diblok gitu sama si servernya, sehingga kita tidak bisa mengakses lagi. Dan ini juga sebenarnya norma kesopanan ya, karena kita ibaratnya ngambil punya orang gitu, jadi ada sopan santunnya, jangan banyak-banyak juga gitu. Kayak diperkirakan lah, misalkan oke 100 deh kayaknya biar nggak terlalu sibuk nih servernya kayak gitu. Terus juga kalau ada API atau application programming interface kita pakai, misalkan kayak Twitter kan dia menyediakan API ya. Nah, API itu kalau kita mengambil data dari Twitter, kita lebih baik pakai API-nya si Twitter ketimbang kita buka halamannya kemudian kita scrape secara manual, karena API adalah kita bisa bilang kayak pintu resminya untuk ngambil datanya. Kalau website yang nggak punya API, itu kan kita bisa bilang kayak ngambil aja gitu, ngambil secara diam-diam ya, bisa dibilang kayak gitu. Tapi kalau API ini kayak si website tuh udah ngasih, ini loh kalau kalian mau datanya kami, mau kontennya kami, ini API-nya, ini pintu masuknya, tinggal akses ini aja. Dan web scraping itu sebenarnya juga berapa ada yang menilai dia sebagai area abu-abu gitu, karena kita ngambil konten dari suatu website gitu, terus kita olah-olah gitu. Ada yang bilang itu beberapa penyedia website menganggap tidak suka gitu ketika website-nya di-scrape gitu, karena kita dapat info-info yang dia punya gitu, walaupun sebenarnya info yang kita ambil itu adalah info yang setiap orang bisa lihat kan, karena kan dipampang secara publik. Tapi beberapa website itu nggak suka aja gitu kalau kita ngambil banyak-banyak gitu dari tempatnya mereka, walaupun infonya publik. Jadi ada yang bikin websitenya itu kompleks banget strukturnya, kayak Traveloka misalnya, itu susah banget untuk nge-scrape-nya, kita harus mungkin invest waktu beberapa hari untuk menganalisis kira-kira buat mengambil elemen ini gimana ya caranya, kayak gitu. Terus ini ada beberapa konsep awal sebelum kita masuk ke HTML. Jadi intinya halaman HTML itu
tersusun dengan model dokumen objek model kayak gini. Jadi dokumen itu adalah halaman HTML, ya bisa dibilang halaman yang ini kita lihat di browser kita, ini halaman HTML namanya. Makanya kalau kita save, nanti kan ekstensinya adalah bla bla bla.html kayak gitu. Nah, terus HTML itu sendiri dia terbagi menjadi dua, ada head, ada body namanya. Terus si body ini adalah apa yang kita lihat di halaman website kita. Jadi ada ada input misalkan. Ini untuk yang link ya. Jadi intinya gini, ini halaman HTML. Setiap hal yang ada di sini itu merupakan elemen dari suatu website. Kita bisa inspect kayak gini. Kita bisa tahu misalkan ini nih judul. Oh, ini elemennya ternyata. Elemen pada HTML dia didefinisikan pakai tag kayak gini. Tag kecil dari, seperti kecil dari gini simbolnya. Terlihat nggak ya teman-teman ya? Terlihat nggak sih? Atau saya besarkan lagi ya? Nah, kayak gini. Jadi kalau misalkan saya mau scrap misalkan judul ini, judul core tidy first, saya bisa inspect ini elemennya apa ya? Klik di sini, ketahuan oh ini nih elemennya. H2 ID core tidy first. Kalau saya explore elemen lain, misalnya P. Oh, P ini dia refer ke melambangkan ke paragraf yang ini. Div class ini misalkan, oh dia refer ke sini. Jadi kita bisa bayangkan bahwa satu halaman ini sebenarnya dia tersusun dari kayak elemen-elemen penyusun gitu. Jadi ada member-member yang bersatu padu gitu sehingga dia menjadi satu halaman kayak gini. Kurang lebih kayak gitu ya konsepnya. Dan ini ada beberapa HTML elemen jenis-jenisnya, ada head, title, body dan sebagainya. Kalau teman-teman mau lihat full listnya, bisa lihat di sini w3schools.com. Nanti ada listnya. Jadi kayak misalkan mau bikin judul pakai title, terus ada untuk bikin list bisa pakai UL, ini unordered list, ini OL, ini order list, dan masih banyak contoh-contoh elemen lainnya. Nah, terus tadi saya sudah sampaikan bahwa satu halaman website itu terdiri dari elemen-elemen. Jadi kalau misalkan kita gambar, ini halaman, di dalamnya itu kan dia tersusun dari member-member gitu kan ya, elemen-elemen gitu. Nah, setiap elemen dia direpresentasikan dalam bahasa HTML dalam bentuk tag kayak gini. Tag itu gini, simbol kurang dari dan tutupnya ini. Kayak gitu. Nah, tag itu formatnya kayak gini ya. Jadi ini nama tag yang H1, artinya ini heading. Kalau teman-teman pernah ngetik Microsoft Word, kan ada heading 1, heading 2, heading 3 buat bikin judul. Nah, ini H1 nih heading 1. Kita bisa kasih dia atribut. Misalnya atributnya adalah class, primary gitu. Kelasnya nih value-nya ini. Dan ini adalah nanti yang muncul, tulisan yang muncul. Jadi misalkan tadi kita punya kayak gini ya, misalkan installation and use. Kalau kita inspect, dia adalah H2, jadi heading 2. Dikasih nama ID-nya installation and use. Terus ini tulisannya nih. Saya buka. Nah, installation and use. Ini kontennya. Jadi, yang di-update tanda petik 2 ini, itu adalah apa yang kita lihat pada halaman web. Sementara, elemennya sendiri, nama elemen di mana tulisan installation and use ini berada, itu adalah H2. Dan dia diberi atribut ID sama dengan installation and use. ID ini semacam kayak ngasih nama aja ke elemen ini gitu, biar dia unik gitu. Karena bisa jadi ada H2 lain di bawah-bawah sini gitu. Kalau kita mau menuju a particular element gitu, kita mau yang ini pokoknya H2-nya. Gimana cara ngebedain dia dengan H2 yang lain? Dikasih ID gitu. Itu kira-kira 101 ya. Tapi nggak apa-apa kalau saya masih bingung, nggak apa-apa. Nanti kita coba untuk praktek. Terus, nah ini pipeline-nya kalau mau melakukan web scraping. Langkah pertama, dan ini justru yang biasanya makan waktu lama, adalah explore website-nya dulu. Jadi kita harus paham bagaimana susunan elemen-elemennya, behavior-nya, interaksinya, baru kemudian kita bisa memutuskan bagaimana cara untuk mengambil elemen tertentu. Terus tentukan komponen yang mau di-scrap, pakai konsep DOM tadi, kemudian menentukan tools yang mau dipakai. Jadi untuk scrapping, tools-nya itu bisa yang non-scripting atau yang scripting. Nah, yang mau kita pelajari sekarang itu yang scripting gitu. Jadi kita bisa pakai Python, pakai R, atau yang Selenium.
Jadi scripting maksudnya ngoding ya, jadi kita harus ngoding. Tapi juga bisa pakai tools yang non scripting, alias ada user interface-nya, jadi tinggal klik gitu terus scrap dia. Teman-teman bisa pakai Kovacs, Kaplow, Octoparse, lain-lain. Tapi kekurangannya, cons-nya, yang non scripting tools ini berbayar gitu. Jadi kita harus beli. Kalau yang scripting tools ya teman-teman mungkin invest waktu belajar ya, tapi kan gratis. Jadi bisa mungkin buat student-student mahasiswa lebih prefer yang ini kali ya, karena kan ada waktu buat belajar dan duitnya kurang misalnya. Jadi bisa pakai yang ini. Kalau yang non scripting tools bisa dipakai oleh enterprise level, kantor, perusahaan, pakai ini karena mereka punya budget ya, jadi bisa pakai ini. Terus develop script-nya, setelah jalankan script-nya, nanti kan dapat tuh data yang hasil script. Bisa disimpan ke database maupun disimpan dalam bentuk file kayak CSV ataupun Excel. Oke, itu HTML 101. Sekarang kita masuk ke tentang RFS. Tapi sebelum itu saya mau minum dulu bentar. Aus. Oke, jadi RFS ini adalah library yang dipakai untuk men-scrape halaman web dengan menggunakan R. Tadi sebenarnya ini bukan satu-satunya pilihan ya. Kalau teman-teman adalah pengguna Python, teman-teman juga bisa pakai Python, ada library-nya juga namanya ini Scrapy atau Beautiful Soup. Tapi karena kita adalah R ladies, kita akan fokus pada R. Jadi teman-teman bisa pakai RPS untuk men-scrape halaman web page. Sebenarnya kekurangannya RPS ini adalah dia hanya bisa men-scrape sebuah website yang tidak terlalu kompleks, jadi yang kayak nggak terlalu banyak JavaScript-nya dan sebagainya. Kalau yang banyak JavaScript-nya itu dan kontennya dynamic, itu RPS nggak bisa handle, jadi kita bisa pakai Selenium namanya. Mungkin nanti bisa kita next time kita belajar yang Selenium ya. Jadi Selenium itu dia bisa mensimulate gerakan manusia ketika melakukan klik-klik halaman web. Contohnya gini, kalau teman-teman pernah nggak ngelihat suatu halaman website yang kalau kita scroll ke bawah, nanti dia akan nge-refresh dan halamannya dapat lagi gitu. Misal kayak LinkedIn ya, LinkedIn itu kan halamannya nggak statis kayak gini. Kita harus scroll dulu ke bawah. Nanti dia akan refresh lagi halamannya. Hal-hal yang kayak gitu nggak bisa RFS handle. Dia hanya bisa menghandle halaman yang statis, kayak Wikipedia. Yang kalau kita scroll ke bawah, dia nggak akan refresh. Jadi ketika kita pertama kali akses halaman, emang udah langsung dapat satu halaman utuh. Tapi website zaman sekarang biasanya udah lumayan kompleks, banyak JavaScript-nya. Contohnya juga kayak Twitter ya, kita kan kalau buka Twitter pakai browser, kita kan scroll ke bawah, ini dia loading, dia munculin konten yang baru lagi. Nah itu nggak bisa pakai RPS, kita mesti pakai tools lain, misalnya Selenium yang bisa me-imitate gerakan manusia nge-scroll dan ngeklik tadi, kayak gitu. Teman-teman bisa lihat detail tentang RPS di sini ya. Terus sebenarnya fungsinya banyak sih yang disediakan oleh si RPS ini. Ini sepertinya nggak bisa auto kebuka, jadi saya copy paste aja. Nah ini RPS itu dia punya banyak function yang bisa kita pakai untuk scraping. Di sini reference, ini ada banyak nih functionnya, ada HTML ATTR, HTML ATTRS. Tapi mostly yang sering dipakai yang 4 ini, street HTML, HTML elements, HTML text, sama HTML ATTRS. Oke, selesai untuk yang teori. Sekarang kita mulai hands-on aja ya, biar teman-teman lebih bisa memahami apa tadi ya yang panjang lebar diomongin secara teori. Kalau ada pertanyaan boleh? Ada dari Nia, Kak. Oh iya, gimana nih? Kalau mau narik data dari web yang aksesnya harus masuk account, misalnya login user dan password, apa bisa pakai script juga? Misal data dari stasiun curah hujan BMKG. Bisa pakai Selenium tadi. Jadi kita
program si Selenium-nya agar, jadi si Selenium itu dia punya function untuk kayak function klik sama function scroll up, scroll down gitu. Jadi kalau yang pakai login itu kan nanti ada kayak ada aksi typing kan ya. Manusia kan ada aksi typing sama aksi ngeklik submit atau OK button gitu kan ya. Nah, si Selenium kita bisa program dia nanti untuk melakukan itu buat kita. Jadi kita define nanti di elemen ini, misalkan situs BMKG, ada ininya nggak sih? Ada linknya, ada loginnya ya di sini ya. Yang mana ya loginnya? Nggak nemu sih. Atau kita gini aja. Intinya adalah form login itu kan sebenarnya adalah elemen HTML juga. Kayak ada text box, ada button. Nanti ini ya bisa klik pada text button itu, terus di-inspect, lihat ada elemen yang bernama apa dan tipenya apa. Nanti di Selenium-nya, kebetulan saya lagi nggak nyiapin Selenium ya, jadi di Selenium nanti kita bisa define gitu. Jadi nanti di sini tolong typekan usernya ini, terus passwordnya ini gitu. Jadi nanti dia akan ngeloginin gitu. Terus tolong klik button ini. Jadi dia bisa mengimitate manusia dalam menginput user, password, sama klik tadi. Gitu nih ya. Ada Jadi satu pertanyaan lagi. Oh ya. Ya. Dari Asri, kalau scraping IP kita ketahuan nggak ya, Kak? Kalau scraping, bisa jadi ketahuan sih. Karena kan ketika kita, setahu saya sih ketahuan ya. Karena tadi kita kan ngirim request tuh. Artinya server tahu ini siapa yang ngirim request, IP kita bisa ketahuan sih IP publiknya. Makanya tadi yang saya sampaikan kalau kita ngirim request-nya kebanyakan, terus let's say misalnya kita 10.000 request gitu per hari dan servernya jadi down, dia akan bisa mengidentifikasi, oh ini nih si IP XXX, di blok aja. Jadi setahu saya sih ketahuan, kecuali kalau misalkan ada cara untuk menutupi itu, tapi saya belum tahu caranya gimana. Tapi setahu saya sih ketahuan, karena kita ngirim request ke servernya. Gitu sih, Mbak Asri. Oke, sekarang kita hands on ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi. Teman-teman udah download yang di GitHub. Kita akan belajar dari yang sederhana dulu, yang Wikipedia aja. Karena ini baru intro. Nah, ini halaman yang mau kita coba untuk scrap. Oke, jadi ceritanya, teman-teman udah pada siap dengan RStudio-nya belum nih? Sambil dicoba ya. Untuk yang pertama ini scriptnya pendek sekali, ini cuma 2 baris, 3 baris plus loading library-nya. Oh ya, ada yang belum selesai menginstal package RFS-nya belum? Mungkin bisa raise hands. Udah semua ya, berarti ya. Oke, kita coba kalau gitu. Jadi, halaman yang mau kita preteli, kita scrap adalah ini, wikipedia.org, wiki halaman utama. Ceritanya saya akan coba ngambil konten yang ada di sini. Yang hari ini dalam sejarah, saya akan ngambil ini. Nah, caranya gimana? Caranya adalah, pertama kali step by step-nya, saya akan read HTML dulu. Jadi, load dulu ya library-nya, tentunya di load dulu library-nya. Setelah itu, saya akan breakdown gini ya. Langkah pertama adalah membaca halaman HTML-nya dulu. Ini sama kayak manusia buka browser kan ya, buka halaman ini. Kita pasti akan ketik halamannya, address-nya, terus enter, terus halamannya keluar. Nah, ini yang sedang dilakukan oleh si read HTML. Aksi kita yang barusan itu diwakili oleh function yang namanya read HTML. Halamannya ini adalah URL-nya. Saya run. Oke, sudah berhasil di run. Ini biar efisien, saya simpan dia ke dalam suatu variabel, biar nanti bisa dipanggil. Teman-teman tahu kan ya, makna ini apa? Panah kiri. Ada yang nggak tahu nggak? Kalau nggak tahu, boleh tanyain aja, karena kita adalah belajar kelompok bareng nih ceritanya. Tahu semua ya, berarti ini kayak assign variabel. Saya simpan ke dalam halaman yang namanya page. Kayak gini, di run.
Terus kita lihat page itu. Nah, ini dia. Ini kita bisa lihat bahwa ada head, ada body. Head ini kayak metadatanya dari HTML. Nah, konten yang kita mau itu ada di dalam body sini. Nah, kemudian kita mulai ambil halaman yang kita mau, elemen yang kita mau. Nah, di sini elemen yang saya mau, saya lihat dulu, saya inspect elemen, caranya klik kanan, ada inspect. Terus saya lihat nih, saya maunya ini, dia berada di mana? Di dalam P. Dia coba ke atas lagi. Nah, kayaknya yang bener yang atas nih, soalnya dapat semua. Kalau cuma yang P, kan cuma dapat yang 26 Februari ayam IH itu. Kalau saya ke atas, nah dapat semua. Oke, berarti dia adalah elemen yang tipenya div, kelasnya MP Content Box, dan ID-nya MF AIDS. Nah, saya mau ambil ID-nya ini aja. Saya bisa copy. Terus, di sini, I think, teman-teman ada yang nggak tahu makna ini, simbol ini, bisa raise hands. Tahu semua ya, berarti alhamdulillah. Oke, terus kita di sini ngambil elemen tadi. Oh, saya ini aja deh, biar bisa kasih nama yang lain. Tadi kan dari simpan di page, sekarang saya kasih page, saya lakukan pengambilan HTML elemennya. Di sini kita akan pakai function yang namanya HTML element. Jadi kalau kita balik ke slide sebentar, tadi ada read HTML, ini kayak kita ngebaca halaman HTML-nya, ngebuka halaman HTML via browser. Terus ada HTML element untuk ngambil elemen yang kita mau dari suatu halaman HTML itu. Sini pakai HTML element, terus masukkan ID-nya tadi. ID-nya tadi kan MFHIDS. Kenapa saya kasih crash di sini atau hashtag? Karena itu adalah cara untuk kalau dalam HTML dia didefinisikan seperti itu. Jadi kalau kita mengidentify HTML itu by ID, itu dia harus diikuti pakai tanda hashtag. Tapi kalau misalkan kita ngambilnya by class itu pakai titik ngambilnya. Jadi seandainya nanti saya mau mengidentify elemen ini berdasarkan kelasnya, yaitu MP Content Box Content, maka di sini nanti saya akan pakainya kayak gini jadinya. Titik MP apa tadi ya? MP class content tadi intinya kayak gitu. Tapi karena ID, dia harus diawali hashtag, terus baru nama ID-nya. Kayak gini. Terus ini kalau kita run, dia hasilnya masih berupa halaman HTML yang elemen-elemen gitu. Jadi karena kita mau ngambil teksnya saja, kita pakai HTML text di sini. Ini saya save sebagai suatu variabel dulu ya, biar enak nanti ngelihatnya. Today in history. Run. Today in history. Nah, dia masih kayak gini, not yang belum kebaca. Nah, karena kita mau ngambil teks aja, kita ekstrak teksnya dengan menggunakan function yang namanya HTML text. Jadi, kita bisa pakai HTML text. Di sini, atau inline aja deh. HTML text. Taruh lagi. Oh, salah, X-nya kurang. Nah, kita lihat lagi hasilnya sekarang jadi apa dia. Oh, mana dia? Oh, nggak muncul. Today in history. Ini dia. Oh, kita lihat pakai konsol aja ya. Kita print di bawah sini aja. Today in history. Nah, ini dia. Kita dapat teksnya ya. Kayak gini. Ayam Ihab, hari pembebasan di Kuwait, dan bla bla bla. Kita berhasil dapat teksnya. Itu contoh sederhana untuk web scraping. Suatu teks yang biasa, ini yang statis saja. Ada yang berhasil, teman-teman? Yang di rumah nyobain? Atau ada yang bermasalah? Yang berhasil ada, coba raise hands. Ada berapa orang ya yang berhasil ya? Nggak ada yang raise hands? Oh, Mbak Wuri. Ya, selamat Mbak Wuri. Yang nggak raise hands berarti nggak berhasil semua nih.
Ada pertanyaan nggak untuk yang ini? Hening Mbak, sekali. nanya, Ya. tadi yang di waktu MF Heights itu kenapa ada tanda pagarnya ya di depan? Oh iya, karena dia Kalau ID. rata-rata, Karena iya, ID, Mbak. Karena dia Oh. ID. Jadi kan waktu kita lihat elemennya, ternyata kan teks yang kita mau, yang ini, itu dia berada dalam elemen yang bernama ini. Elemen div yang atribut kelasnya bernama empty content box content dan ID-nya mf hids. Nah, di sini saya mau meretrieve elemen ini dengan menggunakan ID-nya. Jadi, ibaratnya tuh kayak div ini bisa dibayangin kayak kotak gitu kan, Mbak ya. Kan kotaknya ada banyak nih. Nah, dia biar unik dikasih ID namanya mf hids gitu. Nah, ketika kita mau ngambil yang ini, kita tinggal bilang, tolong dong kotak yang punya ID mf hids gitu kasih ke saya gitu, makanya kita pakai mf hids. Nah, kenapa pakai hashtag? Karena selektornya HTML selector itu seperti itu rule-nya, HTML selector ID class. Kalau kita meretrieve suatu elemen by ID-nya, maka gunakan hashtag. Kalau kita meretrieve suatu elemen by class-nya, gunakan titik, itu cara manggilnya. Jadi diawali titik dulu di awalnya. Mana ya? Sini nggak ada contohnya. Coba saya cari lagi. Nah, ini mungkin yang Digital Ocean ini ada mungkin. Sama yang ini. Nah, di sini kan kita mau ngambil ID-nya konten. Sebentar. Cari infonya. Type selector. Nih, selector ada tipe-tipenya. Universal selector. Nah, ini kalau pakai class selector, dia harus diawali dengan dot, nih start with dot. Kalau kita mau men-select dengan menggunakan class. Kalau kita mau select-nya pakai ID, nah kita harus pakai hashtag gitu sih, Mbak. Jadi emang udah pakem ya dari dari inilah gitu, pembuat HTML-nya. Pakemnya emang udah seperti itu, Mbak. Jadi aku mengikuti saja. Mbak. Tadi kelewatan pakai ID, pakai hashtag-nya, makanya belum berani. Oke, Mbak. Jadi lancar ya, Mbak ya? Bisa ya keluar teksnya? Dicoba, Mbak. Makasih. Oke, Mbak, nanti bisa coba dengan teks yang lain. Oke, kalau teman-teman udah berhasil dengan yang sederhana ini, congratulations, karena Anda baru saja melakukan web scraping pertama dalam hidup Anda. Sekarang kita akan coba ke contoh kedua. Jadi, kita lihat ya, contoh yang kedua itu, nah kayak gini, masih kayak yang tadi, tapi kita agak sedikit menaikkan kompleksitasnya. Jadi, saya mau ngambil yang ini aja nih, yang list ini aja. 1815, 1935, 1991, 1993. Kita mau coba yang ini. Ini halaman yang saya akses. Dan kalau teman-teman mau coba, silakan buka file R yang ini. rfs_wikipedia_multiple.r. Kalau ada yang belum punya kodenya, bisa di-download lagi ya di GitHub yang tadi di-share sama Pak Ulfa. Kita coba ya untuk yang ini ya. Jadi langkah pertamanya, tadi kita mana ya halamannya? Nah ini, saya mau ngambil yang ini aja, jadi inspect dulu. Nah ini tadi, jadi kita harus ngeliat nih kira-kira elemen yang mana yang mau saya ambil ya gitu. Jadi memang untuk web scraping ini teman-teman perlu initial exploration gitu. Jadi ngecek-ngecek saya mau yang ini. Kira-kira elemen yang mana? Jadi kita mau coba-coba dulu. Ini bukan ya, kayaknya cuma dapat satu. Kalau mau dapat semuanya gimana? Scroll lagi ke atas pelan-pelan. Scroll lagi ke atas. Terus, nah tadi di sini. Nah ini dia.
yang untuk dapetin listnya aja. Jadi ada tag namanya UL. UL itu unordered list, artinya dia untuk bikin bullet and numbering gitu. UL HTML ini. Jadi UL itu unordered list. Dia tugasnya untuk bikin sesuatu yang nantinya tampaknya kayak gini. Nih kayak gini, bullet. Ini kayak bikin gini. Jadi siapa tadi namanya, si elemen yang kita mau tadi. Kenapa nggak mau diklik sebentar ya? Nah, tadi dia ada di dalam elemen yang namanya UL, dan setiap item yang ada di order list, di list tadi itu di dalam li ini. Jadi ada li 1 untuk yang item pertama. Terus ada li 2 untuk yang kedua, ada li 3, ada li 4. Jadi cara saya mengambil komponen itu adalah dengan bilang, tolong ambilkan saya elemen yang ID-nya MFHIDS dan spesifiknya dia tagnya adalah ul, dan ambilkan yang anaknya aja nih, yang li. Jadi li ini maksudnya tanda besar dari, ini artinya keturunan gitu, jadi anaknya gitu, keturunan. Jadi si ul punya anak namanya li gitu. Jadi kita ambilin yang elemen yang ID-nya ini, di mana dia punya elemen yang namanya ul dan anaknya li. Jadi saya mau tuh si anaknya ini, si li ini gitu. Jadi kira-kira gitu sih bahasa gampangnya. Jadi kalau kita coba untuk jalankan ini, run, kita lihat today in history-nya. Nah, kita punya list yang terdiri dari 4 item. Sesuai ya dengan yang tadi di sini, dia punya 4 item, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi kita dapat nih masing-masing listnya. Nah, karena dia masih bentuknya objek kayak gini, kita harus ekstrak teksnya aja. Dan sekali lagi pakai yang tadi, HTML text. Ntar kita run lagi. Oke, dapat teksnya. Kita lihat hasilnya. Ini harus dibaca. Kalau teks kayaknya harus di print sendiri gini. Nah, udah. Kayak gini hasilnya. Today in history, 1815, Napoleon Bonaparte melarikan diri dari Elba, dan seterusnya, 1993 di New York City ada bom dalam van yang diparkir, bla 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 bla. Nah, di sini kita berhasil dapat, ini udah lebih advance dari yang tadi ya. Yang tadi kan kita kayak ngambil segelondongan dan dia masih kurang rapi. Sekarang kita mau ngambil yang item-item listnya aja, dan dapat seperti ini. Nah, teman-teman mesti lihat juga tadi di sini kita pakainya HTML element kan di sini. Nah, yang ini kita pakainya HTML elements. Ada yang tahu nggak kenapa beda? Kenapa yang ini plural, yang ini singular? Ada yang mungkin bisa memberikan insight? Kita kan belajar bareng ya, jadi kita sama-sama aja nih nebak-nebaknya. Ada yang kira-kira bisa memberikan ide nggak kenapa dia di sini plural, di sini singular? Nggak ada? Outputnya lebih dari 1 gitu, Kak. Iya, bener, Kak. Karena pas kita ekspor tadi, kita kan tahu nih bahwa dia akan ada lebih dari 1 kontennya gitu. Jadi kita pakai S, biar dia ngambil semua yang memenuhi syarat ini tadi. Memenuhi syarat ID ini. Jadi dapat semua. Kalau cuma pakai tanpa S, nanti dia cuma ngambil 1. Jadi kita, karena kita mau semua, kita jamakin kayak gitu. Gampang ya, teman-teman ya? Gimana? Ada yang berhasil lagi? Oh, Sally berhasil. Keren-keren. Ada yang bermasalahkah? Kalau misalkan ada yang nggak jalan, sampaikan saja ya, teman-teman ya. Ini yang pada nggak raise hands, apakah berhasil? Mbak Ana gimana? Mbak Ana berhasil, Mbak Ana? Mbak Ana berhasil? Masih dicoba, Mbak. Bentar. Oh, oke, Mbak. Lanjutkan, Mbak. Oke, pada mau nyobain dulu atau kita lanjut aja dulu? Coba saya lihat dulu di chat. Ada pertanyaan sampai sini barangkali? Marsha, selamat.
Mbak Asri, berasa nggak Mbak Asri? Oh, Mbak Ana bisa juga tuh. Ya, keren Mbak Ana. Intinya sih, Boleh tanya Kak, kalau yang tadi kan sebelum yang elemen yang pertama itu kan ada garis miring and garis miring gitu untuk outputnya, itu nanti bisa dihilangin juga ya, dipilih lagi atau itu manual? nanti bisa pakai text preprocessing sih Kak, jadi nanti kita bisa kayak replace itu pakai string R atau yang lain, library yang lain, jadi pembersihan teks lagi sih Kak. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut aja ke contoh berikutnya. Oke ya, oke kita lanjut ya. Oke, case yang ketiga. Kita mau coba men-scrape berita yang ada di detik.com, tapi kita cuma mau ambil judul beritanya aja di sini. Jadi judul beritanya, terus habis itu link atau URL ke berita tersebut, dan tanggal beritanya kapan gitu, jadi timestamp-nya kapan. Nah, ini kita lihat dulu ya halamannya sendiri. Tutup dulu yang ini, kebanyakan tab. Jadi kayak gini. Nah, di sini teman-teman lihat, dia berbeda dari yang sebelumnya, di mana untuk judul ini ada halamannya, ada pagingnya. Nih. Jadi kita harus sedikit ada triknya nih untuk dapetin setiap halaman yang ada pada setiap judul berita yang ada di tiap halaman. Ini kan kita harus ngeklik kita kan ya untuk melihat halaman berikutnya. Nih page 4 ada apa. Nah ini caranya nanti bisa dilakukan dengan iterasi, kita lihat caranya ya. Saya tunjukin dulu nih flowchart-nya, saya niat banget saya bikinin flowchart. Jadi ceritanya kita buka dulu halamannya, terus habis itu kita inspect elemennya kayak tadi untuk tahu elemen apa yang mau kita ambil, apa ID-nya dan seterusnya. Terus kita cari tahu halaman terakhir itu nomor berapa halaman terakhirnya. Jadi kalau di sini kita lihat halaman terakhirnya nomor berapa ya. Nah ini halamannya nomor 6 ya terakhir ya, kayaknya udah nggak ada setelah 6. Nah, udah nggak ada, ini halaman 6. Nah, kita cari tahu halaman terakhirnya halaman berapa, kita dapetin ini. Setelah itu, kita iterasi. Iterasi itu lakukan pengulangan, bisa pakai for. Nanti iterate dari halaman 1 sampai halaman terakhir, lakukan 3 hal berikut ini. Jadi buka halamannya, terus inspect, terus get the elemen yang kita mau, dan disimpan hasilnya gitu, kita store hasilnya ke suatu variabel tertentu. Oke, kita lihat scriptnya. Oke, langkah pertama dalam web scraping seperti yang sebelum-sebelumnya, pastilah membaca halaman websitenya dulu, membuka website yang kita mau. Di sini karena kita membuka detik.com, news.detik.com index, jadi ini yang kita inputkan di sini. Ini sama persis dengan apa yang ada di sini ya. Kayak gini ya. News.detik.com index itu sama persis dengan yang kita taruh di sini. Nah, setelah itu saya run dulu. Oke, ini kalau diibaratkan manualnya, ini kayak kita lagi ngebuka halaman ini. Oke, kemudian saya mau ambil elemen, jadi mau cari tahu dulu halaman terakhir itu halaman yang keberapa gitu. Kita kan sebenarnya bisa aja ya manually lihat klik atu-atu, oh halaman 6 nih yang terakhir gitu, tapi kita mau agak canggih dikit gitu, jadi pakai script. Jadi di sini kita pilih elemen yang ID-nya pagination A, tahu dari mana? Nah, taunya dengan inspect di sini. Nah, ini nah,
pagination, kelasnya pagination A. Ini A. Pagination rank. Ini kalau pakai titik artinya kelasnya pagination ya. Terus elemennya A. Nah, di sini, jadi si halaman-halaman tadi, indeks-indeks ini, teman-teman bisa lihat ya. Dia adanya di sini. Kalau saya inspect juga bisa sih. Inspect, bisa kita nyari tahu itu dengan cara inspect dulu. Ini kan link untuk pindah page ada di sini. Dia berada di mana ya kira-kira? Nah, kita ambil yang satu blok utamanya, kayak gini. Nah, dia adalah kelasnya pagination. Nah, kita akan ambil yang A-nya aja, yang elemen A. Jadi, tag A pada HTML itu artinya URL. Tag A, HTML. Kita break sebentar ya Kak ya, lagi azan. Teman-teman ya, sebentar ya lagi azan di dekat rumah saya. Oke, kita lanjut lagi ya, teman-teman ya. Tadi kita lagi di proses. Beneran nggak suaraku? Beneran ya suaraku ya? Oke. Tadi kita lagi di proses mencari tahu jumlah halamannya ada berapa gitu. Nah, ini kalau kita lihat, kan halamannya itu ini ya, di dalam kelas yang namanya pagination. Ada apa aja nih di bawah-bawahnya? Ada traf. Ini yang teman-teman bisa lihat ya, kalau saya menyorot sesuatu di bagian sini, nanti yang bersesuaian pada halaman webnya akan terlihat nih, kayak yang ini nih, di sini. Ref, dia akan ter-highlight juga di bagian browsernya. Terus, yang ini, halaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang terakhir itu adalah next, ternyata.
Jadi A yang terakhir adalah next. Jadi yang mau saya lakukan adalah saya menghitung ada berapa elemen semuanya di dalam div yang mempunyai kelas pagination. Saya kurangi 1. Dan itulah jumlah halamannya. Kenapa saya kurangi 1? Karena yang terakhirnya adalah next. Jadi dikurangi 1. Kita coba lagi ya. Di sini, setelah kita tadi baca halamannya, saya mau menghitung jumlah pages-nya ada berapa. Jadi saya buka halaman utama, saya ambil elemen dengan kelas pagination. Teman-teman bisa lihat bahwa ini kelas karena dia pakai titik di awalnya. Terus ambil elemennya yang A, yang merupakan URL. Jadi tag A itu kalau di HTML, dia untuk bikin link. Jadi kayak gini, tag A, ref, itu untuk bikin link. Gini jadinya hasilnya di HTML. Saya ambil A, saya run. Oke, coba kita lihat. Jadi apa dia? Nah, kita dapat nih semua node-node-nya, semua elemen-elemennya, tapi masih bentuknya kayak gini nih, belum rapi. Kita mau ngitung aja kan sebenarnya, bukan mau ngambil teksnya. Jadi di sini saya hitung length-nya, dikurangi 1. Nah, ini panjangnya. Jadi halaman terakhir adalah ini dikurangi 1, kemudian ambil teksnya. Jadi seperti ini kurang lebih. Teman-teman tahu ini kan ya, kurung siku maksudnya apa? Itu kayak list. Jadi kita ngambil ini. Jadi dari pagination elemen ini, jadi dari list ini, ambil elemen dengan indeks yang ke length dari pagination elemen dikurangi 1. Kita lihat dulu nilainya berapa. Kan. Lengthnya 9, dikurangi 1, dan diambil HTML teksnya. Jadi saya lihat. Nah, dapatnya 6. Jadi, di halaman terakhir tadi, yang ini, itu ada teksnya kan sebenarnya. Nah, ini teksnya 6. Jadi, saya ambil elemen yang terakhir minus 1, ambil teksnya aja. Gitu kurang lebih kalimatnya. Jadi, ambil elemen terakhir minus 1, ambil teksnya aja dapat 6. Nah, karena dia string, kita harus jadikan dia integer dulu, karena nanti dia mau dipakai untuk iterasi. Iterasi kan harus integer ya, harus numerik gitu. Dia bisa for page dari 1 sampai berapa gitu, jadi harus integer. Makanya di sini saya jadikan as integer. Jadi saya run lagi. Oke, kita punya last stage. 6. Kan menjadi integer. Kelihatan ya, tadi masih ada quote-nya, ini udah nggak punya quote lagi, udah jadi integer dia. Terus saya siapkan data frame. Data frame ini fungsinya untuk nyimpen hasil iterasi. Jadi kan ceritanya gini, untuk setiap halaman saya akan scrape judul, berita, link berita sama tanggalnya. Nah, setiap iterasi, di iterasi pertama, hasil apapun yang saya dapatkan, saya simpan dulu ke data frame. Setelah itu, lanjutkan lagi iterasi kedua. Kemudian saya akan pindah ke halaman kedua. Saya lakukan hal yang sama, ambil judul, ambil link, ambil tanggal, simpan lagi ke data frame. Terus lanjut ke halaman ketiga dan lakukan hal yang sama, begitu seterusnya. Jadi karena kita ada iterasi, otomatis kita perlu penampung hasil tangkapan setiap putaran tadi, gitu, setiap iterasi tadi. Di sini saya nampungnya dalam data frame di sini untuk menyimpan hasilnya. Jadi saya siapkan sebuah data frame 3 kolom yang diberi nama title, URL, sama timestamp. Terus ini masih kosong ya, kalau saya run, ini saya masih punya data frame yang kosongan. Namanya artikel, nama data frame-nya. Kita lihat dulu. Ini masih 0 observasi, 3 variabel. Nah, masih kosongan ya. Tapi dia udah siap untuk menampung hasil tangkapan kita nanti, gitu. Nah, terus saya mulai melakukan iterasi. Jadi, iterasikan untuk setiap page di dalam satu. Jadi, dari page 1 sampai ke last page, jadi cara bacanya gitu, dari halaman pertama sampai ke halaman terakhir. Nah, halaman terakhir kan tadi si R udah tahu ya, dia adalah 6 tadi, kita udah definisiin di sini. Dari 1 sampai 6, lakukan hal berikut ini. Read HTML, HTML-nya URL utama tadi ditambah nomor page-nya. Karena kalau teman-teman lihat,
tiap kali kita ngeklik halaman, let's say misalnya saya klik di sini halaman 3, nanti di sini jadi nambah nih, garis miring 3. Awalnya kan dia cuma gini. Nah, kalau kita klik halaman tertentu, di sini jadi nambah kayak slash nomor halamannya, kayak gitu. Jadi kita concatenate dia. Ini saya klik sini. Ini jadi muncul kan ya, garis miring 4/4. Jadi kita concatenate pakai paste. Terus dibaca halaman ini, kemudian ambil elemen dengan nama artikel, kelasnya media title, dan media link. Nah, tahu dari mana untuk ini? Ini kita tahunya dari inspect element. Ini. Jadi step ini dia adalah merupakan suatu dia terletak di dalam ini, di dalam media title, dalam artikel. Ini artikelnya kelas nih, induknya di sini. Jadi memang ini agak, mungkin nanti yang akan rumit ketika teman-teman melakukan scraping adalah menentukan elemen yang tepat buat diambil. Jadi agak tricky memang. Jadi ini kita bisa lihat bahwa, oh masing-masing judul ternyata dia di dalam elemen yang bernama artikel nih. Ini juga artikel kedua, lihat lagi artikel ketiga untuk berita ketiga, artikel keempat, berita keempat, artikel kelima, berita kelima. Makanya di sini saya tulis bahwa saya menginginkan elemen yang merupakan artikel. Terus karena kita mengambil title sama link, kita lihat dia ID-nya apa. Ini. Nah, judul itu ada di sini. Kita bisa telusuri kayak gini aja. Judul di mana ya? Ini media teks, turun lagi. Oh, berarti di sini nih dia nih. Saya berarti harus ngambil kelas yang media title, terus ambil elemennya tuh yang media link. Lebih tepatnya lagi yang media link. Jadi lebih precise-nya di situ. Jadi dari induknya artikel, terus media teks, terus media title, terus media link di sini. Agar lebih precise. Ada baiknya teman-teman ketika melakukan inspect elemen, dicoba-coba dulu. Kalau saya pakai elemen ini dapat nggak apa yang saya mau? Karena terkadang ada elemen itu yang dia sama gitu kelasnya. Jadi kita harus lihat gimana caranya untuk membuat dia spesifik banget gitu. Jadi dapat yang saya mau. Tadi saya nyoba, kalau saya cuma pakai media title, dia nggak spesifik ke yang saya mau ini. Jadi kalau saya tambahin satu lagi, media link, saya dapat. Jadi ini maksudnya gini, ambil elemen yang merupakan artikel, yang kelasnya media title, yaitu ini. Terus ambil elemen A-nya yang link, yang kelasnya adalah media link di sini. Itu maksudnya. Makanya jadinya artikel.media __ title spasi A.media link. Jadi elemen A yang kelasnya media link, kayak gitu. Terus kita coba. Saya di sini udah, dan ambil teksnya ya, karena kita mau ngambil judul beritanya, jadi ambil teksnya aja. Di sini. Tadi ini udah ya. Kita cobain nanti sekalian iterasi aja ya, karena ini adalah parameter nanti di sini dia berubah sesuai dengan iterasi keberapa. Nah, setelah itu kita juga ngambil URL-nya. Selain title, kita ngambil URL sama kayak tadi, cuman di sini kita pakai HTML atribut. Jadi kita ngambil atribut yang ref-nya. Jadi kalau kita pakai HTML text, kita ngambil teks pada elemen ini. Jadi kalau saya expand lagi, HTML text itu ngambil teks dari si URL, dari linknya. Jadi ngambil judul beritanya. Kalau pakai ATTR, artinya kita ngambil atribut dari si linknya ini. Jadi kalau teman-teman tadi ingat di awal bahwa tag itu format tulisannya adalah nama elemen, terus atributnya apa. Nah, di sini kan atributnya href, jadi kita panggil HTML ATTR, jadi ambil atribut yang namanya href, makanya sini tulisannya gini, ambil atribut yang namanya href, jadi kita dapat linknya, URL ke berita tersebut. Terus untuk timestamp, kita pakai ATTR juga, tapi ngambilnya yang kelasnya media date, terus ambil yang span, yang elemennya span, terus ambil atributnya yang di time. Coba ya, kita lihat. Nah, kayak gini.
Jadi kita ambil yang media date, terus elemennya span, dan kita ambil yang atributnya di time. Makanya di sini kelihatan kan ya yang tersorot ketika saya menghover gitu, menyorot span di time pada elemen yang pada halaman browser yang sini, ini akan terhighlight yang 4 jam yang lalu. Ini kelihatan ya. Jadi ini adalah elemen yang tepat untuk ngambil timestamp-nya atau jamnya. Oke, terus habis itu hasil tangkapan kita tadi itu disimpan ke dalam data frame seperti ini. Jadi tadi kan kita udah nyiapin data frame kosong ya. Nanti kita akan isi kolom title dengan artikel title underscore text, URL-nya dengan artikel URL, dan timestamp-nya dengan artikel timestamp. Terus nanti dia digabung jadi satu pakai arbin gini. Jadi kan tadi masih kayak ibaratnya kayak data frame yang sendiri-sendiri, digabung jadi satu sehingga dia menjadi data frame yang utuh yang sudah terintegrasi. Kurang lebih kayak gitu. Ada yang bingung nggak? Bingung jelasinnya gimana ya? Kita coba aja kali ya. Ada yang bingung nggak? Ada yang bingung nggak? Boleh raise hands barangkali. Bingung di mana? Nggak ada yang bingung ya? Berarti paham semua ya? Aku positive thinking. Oke, kita coba ya. Run. Tapi ini, satu baris ini, yang saya blok ini, kalau di bahasa manusia kan adalah untuk setiap halaman yang ada di News Detik ini, tolong ambil judul beritanya, link menuju beritanya, URL-nya, dan timestamp-nya. Kemudian simpan dia ke data frame yang tadi sudah kita siapkan, gitu, ke data frame yang sudah kita siapkan. Terus nanti gabung dia terakhir. Jadi setelah iterasinya, nanti terakhirnya dia digabung ke sini pakai Arbin. Jadi dia akan tergabung semuanya jadi satu. Kita coba aja run. Oke, kita lihat artikelnya. Ini kita ada punya articles, ada 120 baris. Nah, ini. Kita dapat judul-judul beritanya, URL untuk menuju berita tadi, dan juga timestamp-nya, tanggalnya. Ini formatnya date ya, jadi kita nanti perlu convert lagi untuk tahu nih tanggal berapa sebenarnya. Jadi di sini kelihatan beritanya, dampingi Nikolasen Wisuda, ada korupsi dana desa, fakta sengit perang Rusia, dan seterusnya ada 120 berita nih dari halaman Wikipedia yang tadi. Nah, ini kan kalau teman-teman run hari ini dengan teman-teman run besok, kan ini beda nih hasil tangkapannya, beda nih yang kita dapat. Makanya kalau teman-teman melakukan scraping dan crawling gitu di kantor atau di mana, itu di-schedulekan. Misalkan kalau teman-teman butuh data yang memang update harian, maka kita bisa scheduling agar script ini otomatis jalan tiap misalkan jam 7 pagi gitu. Jadi dia akan mengambil apapun yang ada jam 7 pagi. Ini kalau teman-teman perlu ngumpulin data misalkan 30 hari tanpa putus gitu misalnya. Jadi bisa kayak gitu. Terus tadi udah kita lihat hasil artikelnya. Nah, teman-teman bisa save dia ke CSV juga agar bisa digunakan lebih lanjut. Jadi mungkin nanti mau di pre-process pakai yang lain, entah itu mau pakai Python atau intinya lebih fleksibel lagi ya kalau kita save dia ke dalam bentuk CSV ya. Jadi kita bisa pakai untuk macam-macam keperluan di masa yang akan datang. Jadi bisa di write CSV, di run. Kita punya nanti filenya, ini articles.csv. Saya lihat filenya, nah kayak gini. Dia dapat hasilnya. Terus teman-teman bisa olah lebih lanjut nanti dengan tools-tools yang lain jika diperlukan. Gimana teman-teman? Ada yang berhasil nggak untuk yang ketiga? Lancar? Coba kita lihat dulu. Nia, gimana Nia? Berhasil Nia? Nia yang mana ya? Hening sekali. Ada Marsha, berhasil kah Marsha? Oh, kakak bisa kak, Kak Ulfa? Bisa.
Oke. Berarti lancar semua ya. Ada pertanyaan nggak sampai di sini teman-teman? Ada yang masih dibingungin nggak? Masih dicoba? Oke. Ya nggak apa-apa nih ya. Mas Syatir, gimana Mas Syatir sebagai perwakilan kaum pria di sini? Berasa nggak Mas Syatir? Mas Syatirnya mana nih? Kalau di sini memang banyak fokusnya ke elemennya itu ya kayak kalau untuk web scraping ya. Iya, jadi memang ribetnya di situ sih Kak. Harus ngelihat ini yang kita mau itu yang mana elemennya itu harus jeli melihat kelasnya apa, terus ID-nya apa. Jadi memang challenging-nya di situ. Dan beberapa website itu ada yang kayak Traveloka, dia tuh pakai framework, jadi bisa otomatis berubah gitu Kak, nama elemennya kayak bulanan gitu, per bulan bisa berubah. Jadi misalkan aku ngoding sekarang, dapat datanya, bulan depan harus ulang lagi gitu untuk ganti nama elemennya. Jadi memang beberapa kan Traveloka dan lain itu mungkin mereka nggak mau ya di scrap datanya gitu, jadi dipersulit gitu. Walaupun sebenarnya tertampang juga kan ya di muka publik gitu websitenya dia, siapapun juga bisa ngambil. Tapi kalau manually kan tentunya cuma dapat sedikit. Sementara kalau scraping itu bisa langsung sekalian bisa langsung nangkep banyak hal informasinya. Jadi mungkin mereka ingin mempersulit aja gitu. Beberapa penyedia website tuh ada yang menganggap kayak mereka tuh kayak merasa dicuri gitu. Kayak ngerasa dimaling gitu. Jadi ya kita kayak LinkedIn itu pernah ada soalnya yang nge-scrap LinkedIn untuk dapetin list lowongan kerja gitu, terus bidangnya apa, salary-nya berapa. Tapi memang dia jual sih data itu, jadi dia nge-scrap di LinkedIn, dia jual, dan LinkedIn-nya menuntut gitu. Ya, walaupun akhirnya yang menang ya pihak yang tadi juga sih, karena secara hukum nggak dilarang untuk ngambil-ngambil gitu sebenarnya. Kata Marsha bisa running, tapi belum yakin bisa kalau nyari elemen sendiri. Iya, Marsha. Ya benar, aku juga dulu banyak banget praktisnya buat itu. Di situ emang ini yang bagian yang paling makan waktu banget buat eksplorasi agar kita bisa nangkep elemen yang benar. Jadi ketika aku scraping pun di sini nih yang paling makan waktu. Jadi ketika scraping dicoba dulu, benar nggak yang ini elemennya, ini benar nggak ya? Jadi kita bisa menggunakan ada tombol, ada apa namanya search box di sini. Caranya bisa pakai Ctrl F, jadi muncul di sini. Terus di paste aja yang tadi, yang tebakan kita. Kalau dia menunjukkan elemen yang benar yang kita mau, oke, berarti ini benar nih. Dan seringkali juga, beberapa kali juga aku mengalami, aku udah scraping kok yang gue dapat salah ya, ternyata yang aku masukin itu elemennya kurang unik gitu di sininya, harus tambahin satu lagi, misalkan di sini tambahin lagi A gitu, agar dia memang spesifik gitu. Jadi memang coba-coba sih Marsha. Harus bersabar. Untuk penulisannya tuh dia cuman di spasi aja Kak kalau kita nge-spesifikasiin si elemennya itu. Iya benar Kak. Jadi kalau misalnya mau pakai yang misalkan ini kan by nama elemen, terus ini kelas, terus ini elemen lagi, kita mau bikin spesifik lagi tinggal spasiin aja. Walaupun sebenarnya ada juga sih peraturan lainnya, misalkan kalau kita mau ngambil dari anaknya gitu. Jadi kayak tadi kita mau ambil unordered list yang punya anak namanya Lee. Nah, kalau dia tuh kayak anak kayak gini, itu pakai simbolnya gini. Pakai simbol tanda besar dari ada sih di dokumentasinya. Jadi intinya bisa di search CSS selector. CSS itu cascading style sheet, dia untuk styling website pakai CSS. Ini ada di sini. Ini yang ID aja ya. CSS selector. Dan ini ada yang kayak ini bisa kita combine juga. Tadi kan tunggal ya. Ini kalau kita mau combine selector bisa pakai ini. Ini simple selector. Simple selector itu yang nge-select by satu elemen aja. Misalkan kayak yang tadi yang MI yang ini simple nih karena cuma by satu atribut aja gitu. Kalau kita mau bikin dia lebih kompleks, ada yang kombinator kayak gini. Ini kalau misalkan dia
anak pakai ini child. Terus kalau dia sibling artinya elemen yang setara, elemen yang setara tuh kayak gini. Misalkan dia kalau kita lihat di sini, geser dulu ini. Nah ini sibling itu yang nih kayak gini, artikel ini sama ini dia sibling nih, karena dia sejajar posisinya, bersaudara. Terus ada ini kalau general sibling pakai ini. Jadi ada macam-macam sih kalau untuk kombinasinya. Gitu, nanti kita bisa eksplor lagi. Ya, memang ini kompleks sih Kak, jadi makanya di sini intro aja. Nah, yang aku kasih juga scraping yang sederhana dulu, gitu kayak Wikipedia. Ini agak advance-nya yang paging dengan detik ya. Tapi paling tidak teman-teman dapat dulu idenya bahwa untuk scraping langkah-langkahnya sebenarnya gini aja nih, sebenarnya gini aja. Explore website-nya, cari tahu susunannya, komponennya, terus habis itu identify komponen yang akan di-scrap, jadi cari tahu ID-nya, kelasnya, dan sebagainya. Terus mulailah men-script. Nah ini nih, yang tadi mungkin tidak saya highlight, trial and error gitu. Jadi kadang nyoba sekali, nah kok nggak dapet ya yang saya mau ya. Nah, re-inspect lagi tuh web strukturnya. Mungkin tadi salah, kurang lengkap, kurang spesifik mungkin atributnya, sehingga nggak dapet yang kita mau. Nah, setelah selesai, baru nanti di-store hasilnya ke data frame, atau di-write ke CSV, atau ke format yang lain. Setelah itu kalian teman-teman bisa melakukan further analysis, misalkan mau divisualisasiin, seperti ggplot, atau mau sentiment analysis, dan lain-lain sebagainya. Kayak gitu. Sama ada bonus juga nih. Bonus ini yang pernah dulu saya bikin juga pas ada talk sebelumnya. Ini untuk scraping harga pangan. Kalau teman-teman mau lihat scriptnya bisa lihat di sini di GitHub-nya saya. Jadi yang ini nih ceritanya mau ngambil data harga pangan yang di tabel ini. Kita lihat aja datanya ya. Ini nih. Website-nya ini. Nah, challenge-nya adalah kalau yang kayak gini, dia itu kita harus pilih dulu komoditasnya apa, provinsinya apa, nanti baru kabupatennya apa. Jadi dia kita harus mikir gimana ya triknya agar bisa dapetin list-list ini semua gitu. Nah, caranya saya tadi pakai iterasi aja. Jadi untuk tiap provinsi iterate setiap kabupatennya, terus ambil harganya kayak gitu. Jadi ini agak lebih kompleks. Iya. Kompleks banget, bukan agak aja itu Kak. Makanya ini bonus Kak. Jadi kalau mau coba explore lagi ada di GitHub-nya saya nih. Silahkan teman-teman download dan coba. Jadi nanti karena kita nggak cukup ya waktu sampai jam 4, tapi kira-kira seperti itu kayak gini. Ini harga pangannya, kira-kira kayak gini sintaksnya. Jadi ambil dulu HTML-nya semua, setelah itu dapetin daftar komoditasnya. Daftar komoditas itu yang ini tadi, beras kualitas bawah, daging ayam, segala macam. Setelah itu dimasukin ke data frame, terus kita dapetin daftar provinsinya dulu, masukin lagi ke data frame, baru dapetin daftar kabupatennya. Jadi kita bisa iterate di sini. Untuk setiap provinsi, terus diiterat setiap kabupatennya gitu untuk dapetin harga-harganya. Jadi emang agak panjang sih di sini. Nanti kalau sudah kita bisa simpan ke dalam di sini saya tulis ke CSV. Ini ada commodity price. Jadinya kurang lebih kayak gini hasilnya. Oh, terlalu besar untuk dibuka. Baik. 12. Sini aja nih coba. Oke. Kak itu Mbak Ana nanya artikelnya, kalau untuk nge-view artikelnya di CSV tadi tinggal diklik aja kan ya di RStudio. Iya Mbak. Kalau ada warning terlalu besar, kayak tadi saya mau buka commodity price, maka Mbak Ana harus buka manual di foldernya langsung Mbak. Kalau artikel kayaknya masih kecil ya, jadi masih bisa kita view file aja kayak gini. Tapi yang tadi commodity price dia udah 12 mega, nggak bisa dibuka langsung di RStudio-nya, jadi kita harus buka langsung di filenya ini. Ini tadi hasilnya setelah dibuka, jadi bisa tahu komoditi beras, tanggal sekian, harganya sekian di provinsi 1, regensi 1. Ini ada kodenya sih. Nah, ini
tricky lagi nih, karena kan tadi dia pakai kode. Jadi kita harus nyiapin kamusnya dulu, provinsi 1, kabupaten 1 tuh apa ya. Nah ini ada further further pengolahannya lagi nih. Ya begitulah suka dukanya bekerja dengan data. Jadi tidak langsung lancar jaya ya, banyak kekusutan yang dialami, tapi insya Allah menambah wawasan. Oke, itu aja kayaknya dari aku buat hari ini. Makasih Juga- semuanya. Ada pertanyaan kah? Masih ada sisa waktu? Teman-teman ini juga buat yang ini sini ada beberapa anak WCS. Jadi kan kita juga bisa ada website namanya Citus gitu ya Kak. Jadi untuk ngelihat perdagangan legal satwa gitu ya, ekspor impornya gitu. Apa namanya Kak? Site kalau nggak salah di website Citus deh kalau nggak salah. Bukan ya. Database yang ini. Nah, dia juga kita bisa, mereka nyediain spreadsheet-nya juga sih. Cuma aku kepikiran aja, ini lebih membantu atau mempersulit ya? Nggak tahu. Sebenarnya web scraping itu tergantung keperluan sih Kak. Kalau misalkan dia cuma one time kerjaannya dan datanya nggak terlalu banyak, ya enakan manual. Tapi kalau misalkan data yang mau diambil banyak dan kita harus regular di-update, kayak misalnya ngambil data harga dari e-commerce, itu kan datanya sering berubah-ubah kan ya. Jadi mungkin kita kayak tiap minggu mau update, nah itu enakan scraping gitu. Karena kalau nggak kita akan ngulang-ngulang hal yang sama kan tiap minggunya gitu. Akan menghadapi kepusingan yang sama. Itu tergantung sih Kak, kalau misalnya tadi yang untuk apa tadi Kak nama situsnya, sites apa Kak? Trade Mungkin site, bisa diketik di chat Kak. tuh. Oh, trade sites ini. Ya, spreadsheet sih dia ekspornya biasanya tuh. Oh, oke. From ini tuh ini, terus habis itu download ini ya Kak ya? Oh, kalau download itu juga bisa. Jadi ada yang namanya CRL. Jadi Kakak maunya ini ya, download otomatis semuanya gitu ya? Ya, kadang aku detailin itu sih kayak exporting countries-nya apa aja. Jadi nggak semua gitu misalnya. Sih. Tapi nggak tahu. Mungkin lebih gampang pakai download langsung kalau ini. Ya kalau misalnya memang tidak terlalu banyak, tidak harus semuanya di-scrap, cuman tahun-tahun tertentu saja, mungkin lebih enak kalau manual ya. Ya gitu sih Kak. Siap. Tapi kalau misalnya mau automatically download, misalkan Kakak ada website nih yang ada 100 file Excel sejembreng gitu kan, terus kan males ya kalau klik 100 kali. Iya. Jadi itu bisa ada namanya CRL, package-nya namanya, di R juga. Jadi kita bisa download kayak gini, kurung ini Kak, dia bisa buat download gitu. Nah, harus install dulu nanti aja deh. Gitu sih Kak. Teman-teman yang lain ada pertanyaan nggak? Ayo sama-sama Mbak Asri. Jangan lupa Mbak ya di follow Instagram kita aja. Dan Twitternya juga, Twitter Arabis Bogor juga. Kalau udah nggak ada pertanyaan, minta bantuannya dong untuk isi feedback kita. Oh ya, sebelumnya saya juga mau ucapkan terima kasih dulu nih untuk WCS, kantornya Kak Ulfah yang udah menyediakan Zoom-nya. Thank you very much. Apa namanya, jadi kita tetap bisa bertahan hidup dari sini. Terus tim Aledis Jakarta, makasih banyak dan semua yang udah hadir hari ini, yang berkenan untuk meluangkan waktunya di Sabtu siang yang harusnya mungkin layah-layah, apalagi nih long weekend ya, tapi tetap semangat untuk datang belajar ini. Terima kasih banyak. Terus semua materi ada di sini, kalian bisa download di GitHub. Nanti recordingnya insya Allah akan kita upload di YouTube. Terus teman-teman juga kalau mau join WhatsApp grupnya, bisa isi registrasinya dulu. Terus untuk tahu update dari kita dan juga info-info seputar AR bisa follow Instagram kita. Itu aja dari aku, makasih banyak. Sebentar aku mau share lagi yang tadi. Untuk yang link Google Form-nya tadi, mana ya tadi ya? Tadi udah aku share lagi tuh. Oh, udah Kak. Oke, Kak. Coba klik lagi. Makasih semuanya. Silakan diisi
kasih tahu aja kita harus gimana untuk improve berikutnya, jadi kita bisa tampil lebih baik lagi. Dan jangan lupa 12 Maret, insya Allah ya Kak ya, masih ya statusnya ya. Insya Allah jadi. Oh insya Allah jadi. Dokter. Oke, ada Ladies Bogor, jangan lupa hadir. Nanti bisa di mana Kak untuk ikutin infonya Kak? Akan di Twitter ya atau di mana? Nanti Untuk tahu. aku share ke Arledis Jakarta juga aja deh Kak. Oh oke, boleh. Nanti juga akan ada infonya nanti juga di Instagram kami juga. Aku Oke, pakai makasih. ke WA grup seperti biasa. Oh tuh sip. Nia bilang kuis Kaggle Mentimeter lagi Mbak Erika katanya. Belum sempet. Insya Allah nanti ya berikutnya ya. Itu tadi ini yang bantuin dong, dia mau nggak bantuin bikin kuisnya. Ini tadi nih yang tadi saya sampaikan di poin berapa tadi ya, help us to grow. Kita butuh banget nih yang mau bantu volunteer juga gitu. Jadi mungkin nggak apa-apa kalau kalian tidak bisa menyediakan waktu terus-terusan, one time atau two times juga boleh gitu. Jadi kita butuh bantuan untuk kayak admin sosial media dan sebagainya. Ya seperti itu sih. Atau kalau mau jadi narasumber juga boleh banget. Nah, di form feedback tadi juga teman-teman boleh mengusulkan siapa kira-kira yang nanti baiknya kita ajakin nih untuk bagi-bagi ilmu di sini gitu. Terus topik apa yang teman-teman suka berikutnya. Jadi kita akan coba untuk akomodir ya buat berikutnya. Makasih banyak semuanya. Mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita tadi belum sempat kenalan ya, ini masih ada waktu 8 menit sih. Barangkali ada yang mau share-share untuk networking dan ya intinya buat kenalan-kenalan aja sih. Mungkin yang baru pertama kali join, ada yang mau memperkenalkan diri dulu. Barangkali Mas Syatir nih sebagai perwakilan para pria. Kalau Mbak Eltin baru pertama kali atau sudah pernah Mbak sebelumnya Mbak? Kayaknya pada nggak mau ya. Itu ada Sally itu di situ tuh biar baru ikut ngomong tuh. Sally itu di timku juga Kak. Dia suka kebagian disuruh cari artikel online. Halo Mbak Erika, kayaknya kemarin sempat ketemu deh, aku kan ke Jakarta sekali pernah. Iya, aku ingat Sally kok yang di Mozilla. Iya, waktu itu. Aku ingat Sally kok waktu sebelum pandemi 2019 gitu. Aku dikenali sama Kalfa, aku masih ingat ya. Emang habis pandemi kita udah nggak pernah lagi ngadain yang offline, jadi ya udahlah. Mas Syatir baru ikut ya. Oke. Yang lain ada yang mau memperkenalkan diri dulu barangkali. Siapa lagi ya? Ya udah. Ini ada dua Mbak Ana dengan Mbak Ana. Kalau Mbak Ana baru pertama kali ikut kan Mbak Ana? Mbak Ana yang double N. Yang N-nya 2. Ada Mbak Asri. Mbak Asrinya mantap. Halo semuanya, salam kenal. Iya Mbak Asri. Makasih banyak udah hadir hari ini Mbak Asri. Iya, sama-sama Mbak. Salam kenal semuanya. Iya Mbak, makasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat ya Mbak yang tadi ya. Iya. Nggak pusing tuh Mbak Asri di mobil. Ada yang nanya tuh Mbak dari Nia. Baru jalan kok, ini baru jalan dari mertua. Mantap. Sudah pernah menggunakan AR sebelumnya Mbak Asri? Enggak, belum pernah. Aku lebih pakai Python sebenarnya. Ya, jadi oke, Mbak. R baru pertama kali. Terus aku emang follow R Ladies pas kebetulan lihat story atau feed Instagramnya yang tentang web scraping ini, baru aku tertarik karena kan aku SEO dan kebetulan kerja di startup juga, jadi keren. Iya, butuh buat lihat-lihat kompetitor gitu. Oke, siap Mbak. Mungkin nanti bisa dieksplor dulu Mbak yang tadi tadi kan baru intro ya kita ya, karena memang baru pertama kali. Jadi tadi baru pengenalan dulu aja bahwa di R itu nggak cuma statistik loh gitu. Sebenarnya kan mungkin orang berpikir R itu cuma untuk statistik, tapi sebenarnya banyak banget gitu hal-hal menarik dari situ, dari R yang bisa kita lakukan. Jadi di sini coba untuk intro tuh RFest dulu. Jadi RFest memang
bisanya untuk website-website yang masih sederhana sih Mbak gitu. Nanti kalau untuk yang kayak startup biasanya udah kompleks ya websitenya, pakai framework kan mostly gitu websitenya. Mungkin bisa pakai yang lebih advance kayak Selenium gitu buat scraping. Ya makasih ya Mbak buat ilmu barunya. Sama-sama Mbak gitu. Terus ikut ya Mbak ya nanti kalau kita ada meetup berikutnya. Ya, mungkin bisa di mark kalendernya juga buat yang Bogor tanggal 12 Maret. Iya, insya Allah. Oke Mbak. Oke, makasih banyak teman-teman semua. Ada lagi nggak yang lain yang mau kenalan dulu, memperkenalkan diri? Zenita barangkali mau memperkenalkan diri. Kayaknya enggak. Gak apa-apa sih, mungkin masih malu ya. Memang nggak enaknya kalau online gini nih kadang beberapa ada yang malu aja gitu untuk membuka kamera untuk berbicara. Padahal sebenarnya kalau kita ketemu in person orangnya rame gitu, banyak ngomong. Tapi emang kalau online gini belum kenal, masih malu sebagainya. Tapi kita komunitasnya santai kan, jadi iya nggak apa-apa. Iya memang makanya itu karena sebenarnya pengen kenal juga sih. Jadi karena kita santai, kita friendly, ingin banget kenal gitu. Jadi ingin tahu teman-teman kita siapa aja nih gitu. Terus ternyata muridku juga ternyata ya Allah aku belum hafal karena baru Kak. Ini baru semester ini semesternya udah baru Kak. Jadi sebagai disclaimer di sini kita kakak semua. Nggak ada ibu-ibu, tapi nggak apa-apa. Oke deh kalau gitu mungkin kita tutup saja ya untuk hari ini. Makasih banyak ya. Ya. Berhubung materinya sudah habis untuk hari ini dan kita juga udah semua nyoba, mungkin kita tutup aja kali ya Kak ya, udah hampir jam 4 juga. Makasih banyak ya teman-teman semuanya yang udah hadir, makasih banyak udah mau ikutan coba scraping-scrapingnya. Mudah-mudahan nanti bisa dieksplor lagi ya sendiri ya, kalau yang tadi masih error bisa coba lagi. Atau bisa juga nyobain untuk website lain gitu, halaman lain, terus elemen yang lain dieksplor. Kalau tadi kita nyoba untuk judul berita, mungkin bisa coba gimana kalau saya mau ekspor gambar-gambar ini gitu. Saya mau ngambil gambarnya gimana caranya, itu juga bisa sebenarnya. Nanti bisa coba dieksplor sendiri. Mudah-mudahan bisa. Oh tadi aku nggak share screen ya, jadi nggak bisa kelihatan apa yang aku klik-klik tadi ya. Intinya kayak bisa ambil yang lain lah. Tadi kan cuma judul, mungkin bisa ngambil gimana kalau ngambil gambar dari artikel itu juga bisa. Oke, makasih banyak semuanya. Ada tambahan dari Kak Ulfa nggak? Ada, aman. Oke, kalau gitu kita tutup ya. Makasih banyak semuanya. Jangan lupa isi form feedback-nya agar kita bisa tahu ekspektasi teman-teman buat meetup berikutnya seperti apa. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dalam penyampaian tadi ya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Barakallah. Amin. Iya. Sampai ketemu semuanya. Iya. Makasih banyak. Dadah Marsha. Dadah. Hati-hati loh Mbak. Ini Mbak Asri. Oh, udah tutup. Udah. Oke Kak, makasih banyak ya Kak. Ditunggu ya, recordingnya. Siap. Nanti WA-an aja. Mas Syatir juga makasih Mas Syatir, ada perwakilan dari gender pria di sini. Di follow ya Instagram kita, nanti ikut lagi untuk acara-acara berikutnya ya Mas Syatir ya. Semoga bermanfaat. Amin. Oke Kak, aku live ya Kak ya. Thank you very much Kak. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam.